Kita ketahui bahwa balai embrio ternak bertugas menghasilkan embrio dan bibit ternak berkualitas. Produksi embrio dapat dilakukan dengan dua cara. Secara in vivo, yaitu produksi embrio yang dilakukan di dalam tubuh sapi betina, dan in vitro, yaitu proses produksi di luar tubuh sapi betina atau laboratorium. Lalu, bagaimana sih proses panen embrio? Proses panen embrio in vivo dilakukan pada sapi donor terseleksi yang sudah mengalami proses superovulasi dan perkawinan melalui inseminasi buatan. 7 hari setelah proses perkawinan atau inseminasi buatan, dilakukan pemeriksaan tingkat respon superovulasi dengan cara palpasi rektal atau dengan USG pada kedua ovarium untuk menghitung CL atau corpus luteum yang terbentuk. Apabila jumlah CL yang terbentuk lebih dari 2 bisa dikategorikan mengalami respon superovulasi dan siap untuk dilakukan panen embrio. Sebelum pelaksanaan flushing, persiapkan peralatan dan bahan yang terdiri dari folikateter, stilet, cervix expander, selang silikon, botol penampung media, sarung tangan, dan media flushing yang terdiri dari larutan NaCl fisiologis, calf serum, dan antibiotik. Handling sapi donor lalu bawa ke kandang jepit dan pastikan ternak dalam kondisi tenang dan nyaman. Selanjutnya, sebelum pemasukan peralatan flushing, lakukan pembiusan dengan lidocaine secara epidural atau anestesi epidural. Penyuntikan anestesi epidural dilakukan pada celah pangkal tulang ekor. Anestesi epidural bertujuan untuk menghambat sensasi kontrol motorik daerah abdominal, pelvis, ekor, dan kaki belakang agar sapi lebih rileks dan mudah pada pelaksanaan panen embrio. Tahap pertama, proses flushing dimulai dengan memasukkan alat yang disebut dengan cervix expander yang berfungsi untuk membuka cervix sehingga memudahkan ketika proses pemasukan folikateter. Setelah sudah melatih cervix, keluarkan cervix expander. Selanjutnya, masukkan kembali folikateter dengan bantuan stilet ke bagian cornua uteri. Setelah folikateter masuk ke cornua uteri, isi udara pada bagian balon selang folikateter sesuai dengan ukuran diameter cornua uteri. Tujuan pemasukan udara pada bagian balon folikateter adalah untuk menahan folikateter di cornua uteri dan membendung cairan pembilas supaya media tidak keluar. Setelah selesai pemasukan folikateter, cabut kembali stilet kateter dan hubungkan folikateter ke konektor selang inlet dan outlet. Selang inlet terhubung ke media pembilas. Selang outlet terhubung dengan botol penampung hasil pembilasan. Setelah folikateter terpasang dan terkoneksi semua, barulah lakukan proses pembilasan dengan cara membuka klem selang inlet sehingga bagian cornua uteri terisi dengan cairan pembilas. Sesudah cornua uteri terasa terisi penuh, lakukan pengocokan dengan cara menggoyangkan dan pemijatan pada bagian cornua yang sudah terisi media pembilas. Selanjutnya, membuka klem selang outlet untuk mengeluarkan cairan media dari cornua uteri. Dengan tujuan embrio yang berada di cornua terbawa oleh media pembilas dan masuk ke botol penampung. Lakukan pembilasan secara berulang sampai larutan media pembilas habis. Setelah selesai pembilasan atau flushing pada salah satu bagian cornua, lakukan kembali pemasukan folikateter dan pembilasan ke bagian cornua uterus lainnya, kiri atau kanan. Untuk memaksimalkan hasil pemanenan embrio, lakukan kembali pemasukan folikateter dan pembilasan di posisi bagian corpus uterus atau sebelum titik percabangan kornua. Setelah proses flushing selesai, lakukan treatment antibiotik secara intrauteri dan penyuntikan PGF2A untuk meregresi corpus luteum supaya sapi donor bersiklus kembali normal. Hasil pemanenan embrio atau flushing dibawa ke laboratorium untuk diproses evaluasi, grading, loading, dan freezing. Apabila pada waktu pelaksanaan panen embrio ada sapi resipien yang layak transfer, embrio dapat dilakukan transfer segar dan sisanya dapat dilakukan pembekuan.
Kemudian bisa didistribusikan ke daerah-daerah pelayanan aktif BET.